Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia. Memiliki beraneka ragam jenis ikan, khususnya ikan yang hidup di air tawar. Jenis ikan air tawar sangat gemar dikonsumsi oleh masyarakat. Tak jarang ikan ini juga diolah sebagai lauk pauk dan cemilan sehari-hari. Jenis ikan air tawar terdiri dari ikan bawel, ikan nila, ikan water, dan masih banyak lagi. Budidaya ikan-ikan ini memang tidaklah mudah, apalagi di tengah habitatnya yang berbeda. Untuk menjaga kelestariannya, teknologi percepat budidaya ikan hadir untuk menunjang permintaan pasar yang kian melonjak. Dengan mempercepat budidaya ikan, populasi ini dapat teratasi dan membuat stok ikan semakin bertambah. Halo pemirsa, ketemu lagi bareng aku Febri di Jejak Eksperimen di episode teknologi percepat budidaya ikan. Pada tahu kan kalau ikan air tawar merupakan ikan yang sangat gemar dikonsumsi masyarakat. Kalian penasaran bagaimana proses budidayanya? Jangan lupa ikutin aku di Jejak Eksperimen. Jreng. Nah pemirsa, Febri sudah ada di Santan Mina Lestari yang merupakan kelompok tani budidaya ikan yang ada di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Nah pemirsa, bisa kita lihat ikan-ikan yang di sini dibedakan menjadi sesuai jenisnya masing-masing. Buat kalian yang penasaran seperti apa sih proses budidayanya atau pemijahannya, langsung aja yuk ikutin aku ketemu dengan pengelolanya. Selamat pagi Pak. Pagi juga. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Sukuti. Iya. Pak, bagaimana Pak proses pemijahan ikan-ikan yang ada di sini? Oh, ya secara umum hampir sama. Jadi kita wader ini termasuk yang baru. Jadi yang kami petani tradisional biasanya mengelola nila sama bawal. Pada tahun 2018an kita memulai kerjasama dengan biologi UGM untuk memijahkan dan berbudidaya wader pari. Nah, ini kita mulai dari awal itu kita dikirim telur, kemudian kita tetaskan di sini, kemudian kita besarkan. Nah, itu jadi semacam tonggak untuk induk-indukan wader pari yang ada di sekitar Jogja ini, dan sebagian juga sudah kita kirim keluar ini. Saya selaku pengelola Gama Wader ya, penyampaian di sini cikal bakal untuk pelatihan, kemudian produksi setelah jadi ikan. Nah ini semuanya berawal dari sini. Iya. Untuk proses pemijahannya sendiri ya Pak? Iya. Banyak sekali ikan-ikan yang ada di sini ya, ikan wader dengan ikan yang lainnya itu apakah ada perbedaan gitu Pak? Sebenarnya hampir sama. Untuk wader kita ada perlakuan khusus ditempatkan seperti jaring yang jaring hijau itu. Kalau di alam liar wader itu diperkirakan cuma bertelur atau memijah sekitar dalam setahun itu cuma 2 kali. Nah, karena kita dengan teknologi ini kita bisa bedakan sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali kita bisa pijahkan. Nah, untuk ukurannya sendiri Pak, untuk jantan dan betina siap untuk dipijah itu kira-kira seberapa ya Pak? Kira-kira kalau yang selama ini kita lakukan itu kira-kira umur sekitar 8 bulan atau lebih. Jadi cenderung 8 bulan atau lebih, atau sekitar 10 sampai 15 cm harus kita bisa pijahkan. Terima kasih ya Bapak. Iya. Nah tadi pemirsa sedikit informasi bagaimana prosesi pemijahan ikan wader dan juga ikan-ikan. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana ikan-ikan yang ada di sini berkembang dan dikembangkan. Jadi jangan kemana-mana ya, ikutin aku di Jejak Eksperimen. Menekuni budidaya ikan air tawar memang tidaklah mudah, khususnya kelompok tani Santan Mina Lestari yang berada di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mereka merupakan kelompok budidaya ikan yang dibentuk demi tujuan bersama, sebagai wadah aspirasi antar pemilik ikan tersebut. Permintaan pasar yang kian bertambah, khususnya di pasar-pasar daerah istimewa Yogyakarta,
menjadi tantangan bagi petani ikan untuk mengembangkan budidayanya. Bersama dengan dosen Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Dr. Bambang Retno Aji, sebagai penemu alat pemijah wader dan saat ini menerima paten haki untuk penemuannya dalam skala massal. Selain itu, para petani mendapatkan sosialisasi terkait teknologi pemijahan benih ikan atau percepat perkembangbiakan ikan. Nah, pemirsa, tadi kan kita sudah membahas bagaimana pemijahan ikan-ikan yang ada di sini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana teknologi ini dapat dikembangkan dan bagaimana teknologi ini dapat dibudidayakan di ikan-ikan. Langsung saja kita sudah bersama, langsung kita menemui ya koordinator dari Gama Wader dari Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Dengan Kakak siapa? Saya Ansori. Oh, Kak Ansori ya? Iya. Kak, bagaimana sih awal mula alat teknologi percepat budidaya ikan ini bisa dikembangkan gitu Kak? Oh iya. Jadi yang pertama kita mau lihat berawal dari populasi ikan wader pari ini ya. Iya. Jadi ketika kita survei di lapangan, populasi dari ikan ini itu sudah mulai menurun kayak gitu. Kita survei di beberapa sungai yang ada di Yogyakarta, kayak salah satunya Sungai Oyo. Iya. Di sana kita temukan bahwasannya lebih banyak populasi ikan nila daripada ikan wader pari ini. Padahal ikan wader pari ini merupakan salah satu ikan lokal di Indonesia. Iya. Nah, kemudian berangkat dari situ, kita mencoba untuk membudidayakannya dari yang awalnya ada di alam menuju ke kolam-kolam buatan seperti itu. Sehingga kita mau meningkatkan populasinya secara buatan seperti itu. Apakah dalam prosesnya ini apa kelebihan, kekurangannya dalam prosesnya ini gimana ya prosesnya? Ya. Dalam prosesnya sendiri kita mulai mengadaptasi mulai dari tahun 2018. Kita mengambil ikan dari sungai, kemudian kita masukkan ke kolam-kolam seperti ini. Nah, jadi mungkin yang agak lama adalah proses adaptasi awalnya. Jadi kita membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun agar ikan itu dapat beradaptasi dengan lingkungan kolam. Kemudian baru kita melakukan pemijahan, dan itu juga membutuhkan waktu yang agak lama kayak gitu agar ikan itu dapat memijah secara buatan. Nah, setelah kita menguasai proses pemijahan tersebut atau pengawinan ikan tersebut sudah bisa produktif untuk memijah selama 1 kali dalam 2 minggu. Dengan hasil 1 indukan betina itu bisa menghasilkan kurang lebih 1000 telur. Nah, sehingga ini dapat mempercepat pertambahan populasinya nantinya di alam ketika kita melakukan restocking kembali ke alam seperti itu. Untuk kan ini alat ini hanya digunakan ikan wader. Apakah bisa alat ini digunakan untuk jenis ikan yang lainnya? Ya. Saya kira kita masih membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai itu. Namun alat ini mempunyai potensi yang besar nantinya untuk dikembangkan untuk memijahkan ikan-ikan lokal kita. Salah satunya nanti mungkin bisa dicoba dengan ikan tawes, kemudian ada ikan mujair dan lain sebagainya. Sehingga memang membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai itu. Nah, harapan dari Gama Wader sendiri ya untuk dengan adanya teknologi ini untuk budidaya ikan-ikan selanjutnya bagaimana? Ya. Harapan kami yang pertama adalah populasi ikan-ikan lokal yang ada di Indonesia tetap bisa ada dan kemudian lestari seperti itu. Karena apa? Sekarang banyak yang kemudian memancing tapi menggunakan alat-alat yang kurang berkenan seperti itu, sehingga itu dapat menurunkan populasi dari ikan ini. Dan harapan kedua adalah teknologi ini bisa diaplikasikan oleh masyarakat, khususnya petani lokal yang ada di Yogyakarta dan lebih luas adalah di Indonesia seperti itu, sehingga dapat bermanfaat bagi petani lokal. Terima kasih ya Kak Ya, Ansori. sama-sama. Ya. Nah, itu tadi pemirsa bagaimana cara kerja dari teknologi percepat budidaya ikan ini. Jadi pemirsa bisa tahu bahwa memang populasi ikan-ikan yang ada di Yogyakarta sendiri memang sangat minim, dan juga dengan adanya teknologi ini semoga kedepannya budidaya ikan lagi bisa dikembangkan dan semoga seluruh daerah di Yogyakarta dapat menggunakan teknologi. Jadi jangan kemana-mana lagi, kita akan melihat-lihat lagi bagaimana keseruan yang ada di Santan Minang Lestari. Jangan kemana-mana, hanya di Jejak Eksperimen. Santan Minang Lestari juga melayani pembelian ikan-ikan dalam bentuk benih maupun ikan indukan. Setiap paginya mereka membawa ikan-ikan tersebut kepada pedagang di pasaran. Ikan-ikan ini dirawat sesuai dengan jenisnya tanpa campur tangan orang lain.
Hal ini meminimalisir pemberian pakan yang berlebih yang dapat mengakibatkan ikan-ikan dapat stres dan mati. Nah pemirsa, seru nggak sih kita bermain sambil belajar dan melihat ikan-ikan yang biasa kalian konsumsi? Nah, jangan lupa untuk lewatkan jejak-jejak eksperimen selanjutnya. Sampai jumpa di jejak eksperimen selanjutnya. Bye-bye!